dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Bismillah. Subhanallah, sudah masuk ya. Alhamdulillah, di pagi ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim kita kembali melanjutkan kajian bareng dengan insyaallah nanti akan kita bahas satu tema yang baru, yaitu aneka kesalahan dalam sholat. Ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya. Kita sudah bahas aneka kesalahan dalam puasa, dan mungkin untuk aneka kesalahan dalam sholat ini lebih luas dan lebih banyak kasusnya dibandingkan aneka kesalahan dalam puasa. Oleh karena itu, barangkali nanti materi yang saya sampaikan hanya sebagian kecil saja di antara luasnya pembahasan tentang masalah aneka kesalahan dalam sholat. Mudah-mudahan ini mewakili apa yang umumnya dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga kita bisa meluruskan bagaimana sikap yang benar ketika kita melaksanakan sholat. Baik, kita akan paparkan beberapa poin sebagai berikut terkait masalah kesalahan dalam sholat. Jadi kalau kita lihat dari sisi bentuknya, bentuk-bentuk kesalahan dalam sholat, ada beberapa bentuk, diantaranya adalah tidak menyempurnakan rukun dan wajib dalam sholat. Sehingga kesalahan ini terjadi karena fisik sholat yang diajarkan Nabi SAW dikurangi. Bentuknya adalah mengurangi. Mengurangi itu bisa dengan tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi tidak maksimal. Misalnya ada orang yang tidak rukuk dengan sempurna, tidak sujud dengan sempurna, atau tidak berdiri dengan sempurna, tidak tumakninah, dan seterusnya. Dan kesalahan yang pertama ini, karena ini bagian dari rukun dan wajib, bisa sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sunnah dalam sholat, atau mengingkari sesuatu yang dianjurkan dalam sholat. Bagian ini tidak sampai membatalkan sholat, dan hanya saja bisa mengurangi kesempurnaan sholat seseorang. Misalnya kalau kita sepakat bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah, dia tidak mengangkat tangan. Ketika mau rukuk dia tidak mengangkat tangan. Atau dia tidak berisyarat jari saat tasyahud. Atau dia tidak sedekap ketika berdiri, jika sedekap ini dipahami sebagai amal sunnah. Atau dia tidak membaca beberapa bacaan yang sifatnya sunnah. Kemudian ada yang lebih berbahaya, yaitu mengingkari yang dianjurkan. Jadi sesuatu yang dianjurkan tapi dia ingkari. Contohnya sholat dengan menggunakan sandal, sehingga rasanya asing orang sholat menggunakan sandal. Atau dia mengingkari sebuah gerakan tertentu yang itu sunnah, dia ingkari dan dianggap itu sebagai gerakan yang bermasalah. Misalnya keyakinan sebagian orang bahwa menggerakkan jari ini sunnah ketika sholat. Nah, karena dia baru pertama kali ngerti, maka dia anggap, wah kamu main-main dalam sholat. Atau misalnya duduk iqa ketika sholat. Duduk iqa ketika sholat bagi sebagian orang itu diingkari. Kenapa kok sholatnya kayak gitu? Duduknya kok kayak gitu? Padahal itu termasuk salah satu di antara sunnah Nabi SAW.
Sehingga untuk sikap yang kedua ini bentuknya adalah karena orang kurangnya ilmu dan gagal paham, sehingga dia menganggap masalah atau menganggap bid'ah atau menganggap salah orang yang melakukan kegiatan itu. Ini terlepas dari adanya perbedaan pendapat, terlepas dari adanya perbedaan pendapat. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, contohnya masalah kunut subuh, apakah itu dianjurkan atau tidak, ini beda lagi kasus. Contoh yang lain, masalah ketika i'tidal itu sedekap ataukah dilepas, ini beda kasus. Contoh yang lain, turun sujud itu tangan dulu ataukah lutut dulu, ini juga beda kasus. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang jelas itu dianjurkan, tapi diingkari oleh sebagian orang. Misalnya tadi ya, memakai sandal ketika sholat, padahal Nabi SAW sering memakai sandal ketika sholat. Atau gendong bayi ketika sholat. Nabi SAW pernah gendong bayi ketika sholat. Bagi sebagian orang, masa sholat bawa anak kecil, ganggu. Padahal Rasulullah SAW gendong bayi ketika sholat itu jadi imam. Anda bisa bayangin ya, jadi imam sambil gendong bayi. Mungkin di masa sekarang ya dilarang untuk jadi imam. Kemudian berikutnya adalah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil. Misalnya Nabi SAW sudah melarang A, sudah melarang B, tapi dia melakukannya. Lalu yang lain adalah menyerupai binatang atau orang kafir ketika melakukan gerakan dalam sholat. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa simak sebagian dari apa yang kita sebutkan di sini. Berikutnya terkait posisi kesalahan. Di sana ada kesalahan terkait busana dalam sholat. Misalnya bagi laki-laki terutama, kalau yang perempuan insya Allah relatif aman. Kalau busana perempuan di luar sholat, kalau di dalam sholat relatif lebih aman. Laki-laki ketika sholat dia menggunakan pakaian ketat, ya. Sampai kadang, mohon maaf ya, ketika rukuk dan sujud pantatnya kelihatan, bahkan celana dalamnya sampai kelihatan. Itu cukup sering terjadi. Atau yang perempuan, ya, dagu, nah ini dagu ya, atau di bawah dagu, ini termasuk aurat. Nah, dia memakai mukna terlalu ke belakang ke sini, sampai kadang sebagian lehernya ada yang kelihatan. Atau rambutnya kadang kelihatan, dia terlalu narik ke atas sampai rambutnya kelihatan. Padahal kita tahu itu bagian dari aurat kalau yang bagi wanita. Kemudian ada kesalahan terkait tempat pelaksanaan sholat. Misalnya kesalahan di kuburan, sholat di kuburan, atau sholat di tempat sampah, atau sholat di tempat yang tidak boleh dipakai, misalnya di kamar mandi. Kemudian kesalahan terkait tata cara sholat. Nah, ini banyak sekali yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah dia mengurangi gerakan yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian juga ada kesalahan saat sholat jamaah, misalnya mendahului imam, dia berdiri di depan imam, tidak merapatkan shaf, tidak meluruskan shaf, shafnya jauh dari shaf jamaah, terputus jauh. Dan ada kesalahan pasca sholat, seperti kesalahan ketika zikir, kesalahan ketika apalagi misalnya melazimkan atau mewajibkan orang untuk jabat tangan seusai sholat, sehingga seolah-olah tanpa jabat tangan seperti ada yang kehilangan, ada yang hilang dalam sholat. Kenapa? Saya belum jabat tangan, sampai ngejar-ngejar untuk jabat tangan, dan seterusnya. Termasuk juga dzikir-dzikir yang tidak disyariatkan dalam sholat tapi dirutinkan, sehingga selalu baca itu, padahal nggak ada dalilnya. Saat ditanya, ya memang nggak ada dalilnya. Terus kenapa kamu rutinkan setiap kali selesai sholat? Ya kan boleh-boleh saja. Kalau sesekali sih kita masih toleran, tapi kalau rutin, nah pasti di situ ada landasannya. Karena kalau rutin itu sudah sampai pada tingkatan aturan, sehingga rutin selalu seperti itu. Oh, berarti dia memahami ada aturan seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan posisi kesalahan dalam sholat. Nah, ini beberapa poin terkait kesalahan dalam sholat
yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Pertama, kita awali poin yang pertama, tidak mendekat ke sutra. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, La tusalli illa ila sutratin. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutra. Semua sholat itu pasti menghadap kiblat. Nah, ketika beliau mengatakan menghadap ke arah sutra, berarti ada benda tambahan di depan dia di arah kiblat. Karena beliau mengatakan janganlah sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutra. Berarti kamu ketika sholat menghadap kiblat, taruh sesuatu di depan kamu sebagai sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan biarkan siapapun yang lewat di depan kamu ketika sholat. Sehingga kalau ada anak kecil ditahan, ada orang lewat ditahan, termasuk binatang. Sampai Nabi SAW pernah sholat, dan beliau sholat di luar rumah. Tiba-tiba ada kambing yang nyelonong mau lewat di depan beliau. Lalu Nabi SAW maju, mendekat ke sutra. Lalu kambing itu lewat di belakang beliau. Kemudian beliau mundur. Nah, seperti ini barangkali di masyarakat kita kurang begitu perhatian. Sehingga bahkan termasuk diantaranya adalah lewat di depan orang yang sholat, padahal itu dosa besar, sering dilanggar. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, lau ya'lamul maru ma baina lau ya'lamul maru madza alaihi. Andaikan orang itu tahu apa yang akan dia terima kalau dia lewat di depan orang yang sholat, lakana ayyakifa arba'ina, maka dia akan lebih memilih untuk bertahan selama 40. Nah, 40 di sini tidak disebutkan satuannya. Andaikan satuan minimal 40 jam saja. Satuan minimal 40 jam. Satuan minimal waktu di masa silam adalah as-sa'ah. Kalau satuan pakai 40 jam saja itu sudah sangat lama. 2 hari coba. Andaikan orang tahu apa yang akan dia terima kalau dia berdiri selama 40 jam, kalau dia lewat di depan orang yang sholat, maka dia lebih memilih berdiri selama 40 jam daripada harus lewat. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Abi Hathmah, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin." Kalau kalian telah salat menghadap ke arah sutra, falyadnu minha. Maka mendekatlah ke arah sutra itu. Wala yaqta'ish syaitan alaihi salatahu. Dan jangan sampai setan itu memutus salatnya. Maksudnya mengganggu salatnya. Dan ini dalil bahwasanya dengan mendekat ke sutra akan memperkecil ruang bagi setan untuk menggoda orang yang salat. Dari sinilah kita bisa melihat, ya, pentingnya sutrah dalam sholat. Dan sekali lagi tadi, ya, semua orang sholat itu pasti menghadap kiblat. Nah, kenapa Nabi SAW menyampaikan jangan sholat kecuali menghadap sutrah? Menunjukkan adanya anjuran agar orang itu memasang benda tertentu antara dia dengan kiblat. Selanjutnya berkaitan dengan masalah angkat tangan di posisi yang benar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Nabi SAW mengangkat tangannya setinggi pundak di beberapa posisi. Pertama, idza ftataha shalah, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika takbir untuk ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan beliau tidak melakukan itu ketika sujud. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW angkat tangan setinggi telinga ketika beliau bangkit dari tasyahud awal. Baik, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa mengangkat tangan bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Yang tentu saja tidak boleh digabung. Allahu Akbar gini kan tidak boleh. Kemudian
lakukan dengan sempurna. Tangan dibuka, bukan ditutup atau ditekuk. Lalu jari-jari diangkat ke atas, lurus ke atas. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu lebar, biasa saja. Dan telapak tangan menghadap ke kiblat. Umumnya sholat yang kita kerjakan itu gerakan otomatis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini ya. Sehingga karena gerakan otomatis, orang nggak sadar. Dia ngangkat tangan tapi nggak sempurna. Allahu Akbar. Ya, kalau mau ngangkat tangan sekalian yang sempurna, angkat setinggi pundak, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat, kemudian jari-jari diarahkan ke atas. Allahu Akbar. Baik. Memang ini sunnah, dan tadi termasuk di antara kesalahan adalah dia meninggalkan sunnah. Maka kita biasakan, walaupun mungkin bagi sebagian orang cuman kayak gitu doang, jangan meremehkan sunnah. Ajaran Nabi SAW, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu dianggap hal yang remeh, hal yang kecil, tapi itu istimewa. Itu hal yang istimewa. Selanjutnya, sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Malik ibn al-Huwairith pernah bercerita, annahu ra'an nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi, mengangkat kedua tangannya ketika salat. Idza rafa'a ra'sahu min ruku' wa idza sajada, ketika bangkit dari ruku' maksudnya i'tidal, dan ketika turun sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi hatta yuhadhiya biha furu'a udhunai, dan ketika beliau bangkit dari sujud setinggi telinga. Hadis riwayat Ahmad. Juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi ruku' was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika rukuk dan sujud. Mungkin akan terasa aneh. Baru pertama dengar, Pak. Nah, itulah manfaat dari belajar. Barangkali ada satu sunnah yang pertama kali kita dengar, sehingga nanti bisa menjadi tambahan dari amalan kita. Saat mau sujud, Allahu Akbar. Jadi dari posisi i'tidal, kemudian mau sujud, kita angkat tangan, Allahu Akbar, terus sujud. Ketika bangkit dari sujud juga sama, dari sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, itu angkat tangan. Ini orang posisi duduk kok angkat tangan. Hadis Malik ibn al-Huwairith riwayat Ahmad. Baik. Nah, semua ini menunjukkan bahwa terkadang ada amalan yang mungkin tidak kita kenal, sehingga kita tinggalkan, padahal itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Namun ini diberi catatan oleh sebagian ulama, dilakukan sesekali. Ini dilakukan sesekali. Yang rutin ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Dan ditambahkan lagi adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Selanjutnya, di antara sunnah yang lain yang sering ditinggalkan adalah mencengkram lutut ketika rukuk. Nah, begini. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang kadang ketika rukuk dia tidak mencengkram, sehingga tangannya dirapatkan gini. Atau dia nyentuh paha, atau bahkan nyentuh betis. Jadi posisi tangannya tidak berada di tempat yang benar, tapi dia sentuhkan tangannya, dia pegang tangannya di posisi yang keliru, bukan di lutut. Coba kita lihat pesan Nabi SAW kepada Anas, idza raka'ta fadha' kaffaita ala rukbataik. Apabila kamu ruku, letakkan telapak tanganmu di lututmu. Wafruj baina asabi'ik, dan renggangkan jari-jarimu. Warfa' yadaika ala jambaik, dan renggangkan sikumu ke samping badanmu, sehingga kalau ruku agak begini, sikunya merenggang ke samping. Tayyib. Namun ini dengan ukuran apabila dia ruku merenggang ke samping. Kalau sampai badannya terlalu turun, berarti jangan merenggang ke samping,
tapi dibuat lurus. Sehingga ukurannya adalah siku antara punggung dengan kaki. Punggungnya lurus. Yang digambarkan oleh para sahabat, andaikan ada gelas yang ditaruh di punggung Nabi SAW tidak akan jatuh, tidak akan guling karena lurus. Nah, sebagian orang yang postur tubuhnya agak tinggi, tangannya cukup panjang sehingga dia perlu renggang ketika dia rukuk. Tapi bagi yang postur tubuhnya lebih pendek, ya, maka tidak perlu merenggangkan tangan. Wallahu a'lam. Kepala dan punggung lurus ketika rukuk. Ya, sebagian orang kadang keliru karena terlalu ke bawah atau agak naik ke atas. Dan kalau terlalu ke bawah, insya Allah tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang naik ini, yang kurang dari posisi lurus, ini bisa sampai pada tingkatan batal. Batasnya apa? Jika tangan tidak nyentuh tidak nyentuh lutut, sehingga punggung agak naik, tangannya nggak sampai nyentuh lutut, artinya dia kurang turun, maka rukuknya tidak diakui, sehingga bisa menyebabkan dia meninggalkan rukuk, dan itu sama dengan meninggalkan rukun dalam salat. Aisyah menceritakan, kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi SAW kalau rukuk, beliau tidak lebih tinggi, kepala beliau tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya, sehingga kepalanya tidak begini dan tidak begini, tapi lurus di antara keduanya. Baik. Posisi punggung lurus digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW, niscaya tidak akan tumpah. Ditaruh air maksudnya pakai gelas ya, kalau dituang gini ya tetap tumpah. Saking lurusnya sehingga gelas itu tidak akan guling karena posisi punggung lurus. Nah mungkin yang sering kita lihat adalah kesalahan punggungnya terlalu ke bawah. Terus gimana Pak? Itu kan kita tidak lihat. Baik, coba Anda latihan rukuk dengan memegang lutut sempurna. Lalu buat punggung lurus sebisanya. Minta orang lain untuk menilai, sudah lurus atau terlalu ke bawah. Kalau dia bilang masih terlalu ke bawah, Anda naikkan dikit. Pas, oke, kunci di situ. Berarti selanjutnya ketika rukuk kurang lebih seperti itu. Karena kadang kita nggak sadar kita terlalu ke bawah ketika rukuk. Nah, selanjutnya tidak tumaknina. Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian lakukanlah rukuk hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu betul-betul tumaknina ketika rukuk. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit sampai kamu i'tidal, betul-betul i'tidal berdiri. I'tidal berdiri maksudnya berdiri sempurna. Ada orang di ruku, sami Allahu liman hamidah, itu belum berdiri sempurna, dia sudah turun. Nah, kalau terjadi demikian, maka dia mencuri dalam salatnya. Nabi SAW pernah mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati. Maling yang paling jelek adalah orang yang mencuri ketika sholat. Ada sahabat yang tanya, apa mungkin orang itu maling ketika sholat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yutimmu ruku'ahu wa la sujuda. Dia ketika sholat, rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Jadi mungkin ketika rukuk begini, masih agak naik ke atas. Ketika sujud, belum sampai ke bawah, kadang dahinya belum nyentuh, dia sudah naik. Nah, seperti itu disebut sebagai pencuri dalam sholat. Nah, selanjutnya, menempelkan dahi dan hidung di lantai kalau sujud. Dalam sebuah hadis
riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat di mana ketika hidung tidak menyentuh sebagaimana yang dahi menyentuh. Jadi hidung tidak menyentuh ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama, sehingga tidak boleh kalau orang sujud sementara hidungnya terangkat. Dia cuman dahinya saja tapi hidungnya terangkat, maka harus diturunin agar hidungnya ikut nempel. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Dan ini ketika sujud. Abu Humaid bercerita, beliau menceritakan cara sujud Nabi SAW. Thumma sajada fa'amkana anfahu wa jabhatahu. Beliau sujud, kemudian beliau letakkan hidung dan dahinya. Wa nahha yadayhi an jambai. Dan beliau bentangkan kedua tangannya ke samping. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai. Dan beliau letakkan kedua tangannya sejajar dengan pundak. Jadi begini. Ketika sujud begini ya. Melebar ketika sujud. Sehingga posisi pundak, posisi tangan ya, itu lebar. Sampai diceritakan bahwa Nabi SAW ketika sujud sampai bisa dilewati oleh di bawah beliau itu bisa dilewati oleh anak kambing karena saking renggangnya. Nah, ada pertanyaan, loh Pak, nanti kan nyikut satu sama lain. Ini kalau sholat sendirian atau jadi imam. Kalau sholat jamaah berarti menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Tapi kalau Anda sholat sendirian atau Anda sholat jadi imam, maka sunnah ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau sholat berjamaah jadi makmum, sementara Anda harus rapat bersama dengan makmum yang lain, softnya, maka tidak mungkin Anda merenggangkan seperti ini karena nanti akan sikut-sikutan. Selanjutnya, merapatkan jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat ketika sujud. Jadi kalau sujud begini, dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga tidak begini atau begini. Saya pernah lihat ada orang sujud begini, tangannya jinjit. Nah, harusnya kan diletakkan, lalu jari-jari merapat sehingga jari menghadap ke arah kiblat. Yang sering begini, menyamping, dia menghadapnya ke samping, atau begini, ke dalam. Baik, pertanyaannya, laki dan perempuan sama atau beda Pak? Memang sebagian ulama membedakan. Sehingga kalau perempuan sujud begini, kalau laki-laki begini. Tapi semuanya sepakat jari dihadapkan ke arah kiblat. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi SAW kalau ruku beliau renggangkan jari-jarinya, kalau sujud beliau rapatkan jari-jarinya. Kalau ruku renggangkan karena mencengkram lutut. Kalau sujud dilapatkan. Nah, jadi kita punya kaidah ya. Ruku renggang, sujud rapat dalam sholat. Apa yang renggang rapat Pak? Jari-jarinya. Berikutnya, menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Al-Bara' bin Azib bercerita, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu kibalal qiblah. Nabi SAW kalau sujud, beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Jadi ini semangatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Ibnu Umar, annahu kana yuhibbu ayyastaqbilal kulla syai'in minhul qiblah idza shalla. Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat. Sampai beliau menghadapkan jari jempolnya hatta kana yastaqbilu bi ibhamihi al-qiblah. Sampai Nabi SAW menghadapkan jempolnya ke arah kiblat. Jempol yang biasanya gini, terpisah,
dari jari yang lain sampai dirapatkan agar bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi Anda bisa lihat semangat menghadapkan ke arah kiblat, termasuk kaki ketika sujud. Di mana Pak? Ditekuk ini. Ya, jari-jarinya ditekuk agar jari-jari kaki bisa menghadap ke arah kiblat. Berikutnya, merapatkan kedua tumit ketika sujud. Sehingga sujud, kakinya merapat, tumitnya merapat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi kita tidur bareng. Begitu Aisyah ngelilir, terjaga di malam hari, gerayang-gerayang tangannya, loh, kok suaminya enggak ada? Fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Lalu aku jumpai beliau, jadi tangannya itu menyentuh kaki Nabi SAW. Tangan Aisyah, karena waktu itu nggak ada lampu ya. Tangan Aisyah nyari-nyari Nabi SAW, kemudian Aisyah menyentuh kaki Rasulullah SAW. Beliau sedang sujud rasan, merapatkan akibai, merapatkan kedua tumitnya, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung kakinya ke arah kiblat. Sehingga begini, lalu ujung kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, dan jika hadis ini sahih maka dianjurkan demikian, karena satu tangan Aisyah bisa mendapatkan dua kaki Nabi SAW. Itu hanya terjadi ketika kakinya dirapatkan. Kalau kakinya renggang, ya tentu saja satu tangan Aisyah radhiyallahu anha tidak akan bisa mendapatkan kedua kaki itu dalam waktu bersamaan. Berikutnya, merenggangkan antara paha dengan perut. Abu Humaid mengatakan, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ala ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika Nabi SAW sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau, sehingga paha dengan perut renggang, maka agak berjarak, bukan mepet gini ya, tapi agak berjarak ketika sujud. Nah, selanjutnya adalah menjaga variasi bacaan salat. Ada 3 manfaat kalau orang melakukan seperti ini. Di antaranya adalah menjaga kelestarian sunnah Nabi SAW, agar bacaan itu tidak hilang. Misalnya, ada beberapa versi doa iftitah. Kalau orang cuma hafal satu versi saja, maka bisa jadi versi yang lain akan hilang. Kenapa Pak? Tidak dipelajari. Maka dengan mempelajari akan melestarikan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi SAW secara bergantian, sehingga kadang mengamalkan A, kadang mengamalkan B. Yang ketiga, menghindari potensi ta'assub terhadap ormas. Nah, seperti yang kita tahu di negara kita, terkadang ada orang yang karena dia nggak tahu ya, sampai memplot. Kalau bacaan iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, oh itu Muhammadiyah. Kalau bacaan iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, NU, Masya Allah. Padahal dua-duanya sunnah. Sehingga tidak layak kemudian kita malah pisah-pisahkan, padahal dua-duanya termasuk ajaran Nabi SAW. Wallahu alam. Walhamdulillah. Ini beberapa poin ya. Saya cuma sebutkan secara sekilas, dan insya Allah nanti bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Sekarang kita tambahkan ini, gerakan yang dilarang ketika sholat. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ada gerakan yang dilarang ketika sholat karena alasan dia meniru binatang atau meniru orang kafir. Secara umum kita dilarang untuk meniru makhluk yang lebih rendah. Kita dilarang
meniru makhluk yang lebih rendah. Makhluk yang lebih rendah contohnya apa, Pak? Dilarang meniru makhluk yang lebih rendah. Contoh makhluk yang lebih rendah, ya misalnya binatang itu lebih rendah daripada kita, karena manusia lebih mulia daripada binatang. Contoh yang lain, setan. Jangan niru setan. Makan minum pakai tangan kiri itu niru setan. Orang kafir termasuk, orang fasik juga sama. Maka dilarang meniru makhluk yang lebih rendah, ya, seperti binatang. Kemudian juga termasuk meniru setan. Termasuk diantaranya adalah meniru non-muslim. Nah, ini adalah bentuk-bentuk meniru kepada yang lebih rendah. Sekarang kita lihat. Nah, andai dalam sholat ada gerakan yang seperti itu sampai dilarang. Misalnya ada kemiripan nih dengan onta, maka nggak boleh kayak gitu. Diganti dengan yang lain. Ya, contohnya ini. Turun sujud seperti onta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila kalian sujud, maka jangan turun seperti turunnya onta. Lalu di situ ada kalimat wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Kalimat ini hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum lututnya menunjukkan bahwasanya maksud Nabi SAW, jangan kau turun sujud seperti turunnya onta adalah, ya letakkan tanganmu dulu sebelum lututmu. Dalam riwayat yang lain dari Nafi', beliau bercerita, kana Ibnu Umar yada'u yadaihi qabla rukbatai. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Nah, lalu ada yang mengatakan, oh barangkali hadis ini terbalik. Barangkali hadis ini maklub, terbalik. Kita akui dalam hal ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kita tulis ya, perbedaan pendapat terkait mana yang duluan, turun sujud tangan dulu ataukah lutut dulu? Mana yang duluan saat turun sujud? Tangan dulu atau lutut? Ini ada beda pendapat. Dan karena ini beda pendapat ini sudah ada sebelum kita lahir, maka tolong hormati perbedaan ini. Lalu gimana, Pak? Tanggung jawab kita adalah cari pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Nah, berarti bisa jadi beda. Ya bisa jadi beda. Perbedaan itu sudah ada sebelum kamu lahir. Saya memilih tangan dulu. Mungkin kamu setelah membaca penjelasan, oh saya lebih senang dengan lutut dulu. Baik, masing-masing punya pegangan. Nah, kaitannya dengan ini terus gimana, Pak? Yang penting pokoknya kita bertakwa kepada Allah semampunya. Dan ini dua hal yang bertentangan. Karena dilarang oleh Nabi SAW agar jangan tiru onta. Jadi ini bukan cuma masalah afdhaliyah, tapi sampai pada tingkatan ada unsur pelanggaran di sana. Nah, kemudian membentangkan tangan seperti anjing. Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud." Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Bersikap i'tidal ketika sujud maksudnya i'tidal yang dimaksud di sini adalah ideal. Bersikaplah ideal. Bersikaplah ideal ketika sujud. Jangan bentangkan lengan kalian di tanah sebagaimana anjing. Jadi saat sujud jangan begini.
Jangan begini ya. Jadi sikunya ditaruh di tanah. Harusnya ini diangkat. Muttafaqun alaih. Lalu bentuk yang lain, duduk iqa seperti anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, amaroni Rasulullah SAW bi thalathin wa nahani an thalathin. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku 3 hal dan beliau melarang 3 hal. Lalu disebutkan, beliau melarangku mematuk seperti mematuknya ayam. Maksudnya jangan terlalu cepat ketika rukuk sujud. Beliau melarang duduk iqa seperti iqa anjing. Dan beliau melarang untuk menoleh seperti rubah. Nah, di sini bukan rumah ya, tapi rubah. Tolah-toleh seperti rubah. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena ini semuanya adalah niru binatang. Contohnya kayak gimana sih Pak? Iqa anjing. Nah, Anda lihat ini. Di sini bagian kaki, itu kayak gini. Jadi dia duduk, posisi tangannya di tanah, terus pantatnya diduduki, jadi kakinya tidak berada di bawah pantat. Kemudian kakinya berdiri. Nah, seperti ini duduk iqa'nya anjing. Atau seperti duduk setan. Karena Rasulullah SAW yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi SAW melakukan duduk iftirash. Iftirash, kaki kiri diduduki. Kemudian kaki kanan ya, ditegakkan, telapak kaki kanan. Seperti duduk iftirash ketika tasyahud awal. Dan beliau melarang duduk seperti duduknya setan. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, wa fassarahu Abu Ubaidah wa ghairuhu bil iqa' al-manhi anhu. Abu Ubaidah dan yang lainnya menafsirkan makna iqa' yang dilarang ketika salat adalah ayul siqa aliyatahu bil ardi. Dia tempelkan pantatnya di tanah. Wa yansibu saqaihi, kemudian betisnya ditegakkan. Wa yada'u yadayhi 'alal ardi, sementara kedua tangannya ditaruh di tanah. Kama yafrishul kalb, sebagaimana layaknya anjing atau binatang buas yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini kakinya dibentangkan, kemudian pantatnya ditaruh di tanah, tangannya di tanah. Nah, ini yang dilarang. Iqa' yang benar ini iqa' ketika duduk di antara 2 sujud. Posisi kaki diduduki dalam keadaan ditegakkan. Duduk seperti ini. Ya? Dan duduk iqa' seperti ini pernah dilakukan Nabi SAW sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Tapi sebagian orang kadang mengingkari. Kok aneh sholat seperti ini? Padahal ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya duduk nyender seperti orang yang dimurkai. Dari Syarid bin Suwaid, Rasulullah SAW pernah melihatku duduk seperti ini. Terus dilarang oleh Nabi SAW. Wa qad wada'tu yadiyal yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala aliyati yadihi. Aku letakkan tangan kiriku ke belakang, lalu aku bersandar dengan tangan kiriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ataqudu qi'datal maghdubi alaihim. Apakah kamu duduk seperti duduk orang yang dimurkai? Jadi ini tangan kiri ya, tangan kiri ke belakang ini, ke belakang ya. Terus dia nyender dengan tangan kiri saja. Kalau 2 tangan nggak apa-apa. 2 tangan ke belakang nggak apa-apa. Tapi kalau tangan kiri saja, gini, tangan kirinya saja yang di belakang,
Ini masuk kategori duduknya orang yang dimurkai. Selanjutnya, jungkat-jungkit seperti ayam mematuk. Abu Hurairah tadi melarang ini ya. Dalam hadis Nabi SAW melarang 3 hal. An-nakratin kanakratid dik. Mematuk seperti matuknya ayam. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syalbani. Berikutnya, kopat kapit seperti keledai. Bahasa Indonesianya kopat kapit apa? Hah? Enggak ada. Tangannya gini-gini. Anda lihat ekor keledai yang gini-gini itu namanya apa? Itu bahasa Jawanya namanya kopat kapit ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika kami salat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan tangan kanan ke samping, tangan kiri ke samping. Kedua ini yang lebih tepat, bukan kedua kanan ya, kedua tangan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Begini, buka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, alama tumi'un, ngapain kalian mengangkat tangan kalian? Ka'annaha adnabu khailin syumsin, seperti ekor keledai. Coba kita lihat, khailin syumsin. Apa sih makna khailun syumsin? Khailun syumsin kalau di seperti keledai atau kuda yang dia suka mengibas-kibaskan ekornya. Kalau pakai gini yang ketemu kuda. Nah, dilarang oleh Nabi SAW agar tidak niru seperti binatang. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, innama yakfi ahadukum ayyadu ayadahu ala fakhidhihi. Kalian cukup anteng letakkan tangan di atas paha, tetap diam. Tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Kemudian dia salam kepada teman-temannya ada di kanan dan di kirinya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga tangan tidak perlu ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Baik, sekali lagi ini hanya sebagian ya, karena masih ada banyak sekali praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin yang itu adalah pelanggaran ya, dalam sholat mereka. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar, kita bisa lebih mengenal untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan, sehingga dalam ibadah kita tidak hanya berbicara masalah kuantitas, tapi kita juga perhatian dengan kualitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, terima kasih untuk materinya pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Satu, duduk untuk sholat 2 rakaat, ada yang bilang duduk iftirash, tapi ada yang bilang juga duduk tawarruk. Emang boleh ganti-ganti, kadang iftirash atau kadang tawarruk gitu Ustaz? Ya. Sholat 2 rakaat. Iftirash atau tawarruk untuk duduknya. Pertama, ini hanya berkaitan dengan masalah afdhaliyah. Dan mau iftirash maupun tawarruk, dua-duanya sah. Hanya saja ulama beda pendapat mana yang lebih afdol. Coba kita bacakan sedikit ya. Mengenai duduk tasyahud,
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, ini merupakan pendapat Malikiyah. Duduk tasyahud awal maupun akhir semuanya tawarruk, sama baik laki maupun perempuan. Ini pendapat Imam Malik dalam sebagian riwayat. Sehingga semua duduk tawarruk. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, duduk tasyahud baik tasyahud awal maupun akhir adalah iftirash. Semua duduk iftirash. Pendapat ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Untuk semua tasyahud awal beliau duduk iftirash. Sedangkan untuk tasyahud akhir semuanya duduk tawarruk. Ya. Ini perbedaan dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga berdasarkan tiga pendapat ini, maka kita bisa mengenali. Ada yang berpendapat semuanya tawarruk, ada yang berpendapat semuanya iftirash. Sebab riwayat itu ada dua. Ada yang menyebutkan tawarruk, ada yang menyebutkan iftirash. Kadang Nabi SAW tawarruk, kadang Nabi SAW iftirash. Nah, terus komprominya gimana? Ada yang menggunakan jalan, oh yang ini menghapus yang itu. Berarti yang benar tawarruk, iftirash nggak berlaku. Yang benar iftirash, tawarruk nggak berlaku. Terjadi perbedaan antara Malikiyah dengan Hanafiyah. Nah, kalau Syafi'iyah tidak, dua-duanya kepakai. Iftirash tasyahud awal, tawarruk tasyahud akhir. Nah, dalam mazhab Syafi'i semua tasyahud akhir iftirash, semua tasyahud akhir tawarruk. Berapapun jumlah rakaat salat yang dikerjakan. Nah, kalau pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Ishaq bin Rahuyah, maka di situ yang pertama tasyahud awal iftirash. Tasyahud akhir, nah untuk tasyahud akhir ini dibagi menjadi dua. Jika salatnya punya dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Jika salatnya hanya punya satu tasyahud, seperti salat 2 rakaat, salat 3 rakaat, salat 1 rakaat, maka tasyahud akhirnya iftirash. Nah, itu perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Baik, coba kita buat resumnya ya. Mengenai perbedaan pendapat untuk duduk tasyahud akhir. Perbedaan pendapat untuk tasyahud akhir, nah, ada rincian sebagai berikut. Yang pertama, semua duduk tasyahud, itu tawarruk. Dan dalam hal ini laki dan perempuan sama. Laki sama dengan perempuan. Ini adalah pendapat Imam Malik wa ashabuhu dan para muridnya, para pengikutnya. Yang kedua, semua duduk tasyahud adalah iftirash. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Yang ketiga, untuk tasyahud awal, iftirash. Sedangkan tasyahud akhir, nah begini, semua tasyahud akhir tawarruk. Semua tasyahud akhir tawarruk. Nah, kalau ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, tanpa membedakan berapa jumlah tasyahudnya. Pendapat yang keempat, tasyahud awal
iftirash. Lalu untuk tasyahud akhir, nah untuk tasyahud akhir di sini ada dua, dirinci. Untuk salat yang hanya yang punya satu tasyahud, cuman satu tasyahud ya, ini iftirash. Sedangkan untuk salat yang punya dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Tawarruk untuk tasyahud akhir. Nah, pendapat ini yang rinci ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya termasuk di antara ulama kibar ya di zaman Imam Ahmad. Kurang lebih seperti ini. Namun ini semuanya berkaitan dengan masalah afdoliyah. Ini hanya perbedaan dalam masalah afdoliyah. Perbedaan dalam hal afdoliyah. Jadi mana yang paling afdol? Tidak ada kaitannya dengan keabsahan. Wallahu alam. Baik. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, terlihat banyak jamaah yang berjalan di depan orang sholat. Bahkan terkadang kepala waktu sujud juga keinjak. Apakah ini darurat karena penuhnya masjid tersebut atau bagaimana? Mungkin berkenaan dengan sutra tadi. Nah, pertama kami sarankan kalau Anda sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka carilah tempat yang aman sehingga tidak asal-asalan. Kadang Masya Allah sholat di pintu, di dekat pintu, dekat tempat sandal, dekat tempat orang ngambil air. Akhirnya dia ganggu banyak orang. Nah, orang seperti ini sudah salah dari awal. Salahnya adalah dia salah milih tempat ketika sholat. Ya, terus gimana? Masih banyak tempat sholat yang lain. Anda cari yang aman. Misalnya depannya ada tiang, atau depannya ada orang sedang duduk, atau Anda ambil kursi kemudian sholat di belakang kursi, sehingga Anda bisa sholat dalam posisi di depannya ada sutra. Insya Allah lebih aman. Kecuali kalau jadi makmum. Kalau makmum kan bebas ya, karena makmum tidak punya sutra sehingga boleh dilewati lalu lalang bebas. Tapi kalau sholat sendirian, sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah, atau sholat duha atau sholat yang lain, pastikan Anda berada di tempat yang aman. Baik. Selanjutnya, ketika kita sudah berada di tempat yang aman untuk sholat, lalu dilewati orang, ditahan. Kecuali kalau memang krodit, betul-betul krodit, sudah nggak ada jalan yang lain, barulah kita bisa sebut darurat. Namun kalau masih bisa ditahan, tahan. Ini bukan jalan kok. Ini bukan jalan dan Anda harus cari tempat yang lain untuk jalan, untuk lewat. Maka saat Anda menahan dia, tahan sekuatnya. Pak, kalau kemudian dia maksa, dorong kita, di saat itu yang dosa adalah dia dan kita tidak berdosa. Karena membiarkan orang yang lalu lalang di depan kita sholat itu bisa mengurangi pahala sholat. Maka harus kita tahan. Baik. Ini berlaku di semua masjid. Baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Tapi Pak, Masjidil Haram kan ada orang tawaf. Tawaf kan di depan. Kita di belakang. Dan Masjidil Haram kita tahu masih banyak tempat-tempat yang aman untuk sholat. Di depannya ada sutra, di depannya ada tiang. Nah, yang seperti ini jangan beralasan dengan tawaf. Yang tawaf di sana, saya di sini, jauh sekali. Sehingga yang dibolehkan oleh para ulama itu tawaf. Di belakangnya ada orang sholat, tidak masalah karena dia sedang tawaf. Tapi kalau dia tidak atau jauh dari matof misalnya, di depan saya tidak ada orang tawaf Pak. Di depan saya tembok, jauh dari orang yang tawaf. Terus kok ada yang lewat, tahan. Anda harus cari jalan yang lain.
Nah, begitu. Jadi kita tetap sebut ini keliru, salah, karena hukum itu tetap berlaku kecuali bagi orang yang tawaf atau dalam kondisi krodit. Memang kita akui ada beberapa fatwa ulama dalam keadaan sangat krodit sehingga ketika susah orang itu bisa dapat tempat untuk lewat selain di situ, ya ini pengecualian. Nuansa seperti ini bisa kita lihat saat di Raudhah. Masya Allah, di Raudhah kita tahu ya. Jadi orang berusaha untuk merapat, bisa mendapatkan posisi di depan. Nah, masalahnya saat di Raudhah seperti itu, ketika kredit, Anda nggak dapat jalan nih. Saya mau lewat tapi nggak ada jalan. Ya sudah, terpaksa. Saya pernah ada lihat orang sholat tepat di pintu masuk Raudhah sebelum penertiban seperti sekarang, sehingga orang bisa masuk di waktu kapanpun. Ini apa-apaan? Akhirnya ya dilewati banyak orang. Sampai saat dia sujud itu ketendang orang. Nah, itu yang salah siapa? Yang bersangkutan yang salah. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, kalau dia sholat di depan atau di dekat jalan, di depan pintu, ya yang salah adalah dia yang sholat karena dia tidak milih tempat yang aman. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, untuk sholat rawatib yang 4 rakaat pakai tahiyat awal atau tidak, Ustaz? Sholat rawatib yang 4 rakaat yang benar dikerjakan 2 salam 2 salam. Karena hukum asalnya sholat sunnah itu 2-2. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2-2. Sehingga hadis ini memberikan gambaran umum bahwa sholat sunnah itu dikerjakan 2-2. Lalu yang menyebutkan 4, nah yang menyebutkan 4 itu maksudnya 2 rakaat 2 rakaat, bukan langsung 4. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan langsung 4. Nah, kalau yang membolehkan langsung 4 itu apakah perlu tasyahud awal? Dohirnya tidak. Sementara keterangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW setiap dapat 2 rakaat beliau tasyahud, ini berlaku untuk sholat wajib. Rasulullah SAW setiap kali sholat wajib dan dapat sholatnya 4 rakaat, maka beliau tasyahud di antaranya. Wallahu alam. Kalau kita sedang qiyamul lail, kita kan juga mau sekalian murojaah nih 1 juz misalnya. Nah, seandainya terus kita lupa nih di tengah-tengah ayatnya, apakah kita boleh melihat Al-Quran? Karena saya juga pernah dengar nih, di sholat malam boleh sambil megang Al-Quran. Itu benar atau tidak? Betul sekali bahwa ketika qiyamul lail kita boleh sholat sambil bawa mushaf, atau di depannya ada mushaf, atau bawa HP yang kemudian di situ ada teks Qurannya, ya, sehingga kita sholat sambil membaca teks Al-Quran, misalnya seperti ini ya. Kita baca kayak gini. Ini teks Quran. Kita baca kayak gini sambil sedekap. Ya. Seperti itu tidak masalah. Sebagaimana dulu sebagian orang soleh masa silam mereka sholatnya seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha itu punya seorang budak namanya Dzakwan. Dan Dzakwan ini ketika ngimami itu pakai lembaran-lembaran mushaf. Sehingga boleh orang sholat dengan menggunakan lembaran mushaf atau pakai HP atau yang lainnya. Wallahu alam. Ini minta dipastikan Ustaz, tadi terlewat sinyalnya hilang. Tentang sujud, apakah tangan atau lutut dulu yang menyentuh lantai? Tadi yang babnya unta tadi loh. Tangan dulu atau lutut dulu? Baik, jadi ini kita berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ulama beda pendapat ketika turun sujud, tangan dulu ataukah lutut dulu. Sudah? Selanjutnya, pertama yang perlu kita pahami, masing-masing punya alasan. Dan perbedaan pendapat ini kalau kita baca masing-masing ya cukup kuat alasannya. Dah? Yang kedua, kita tidak mungkin menggabungkan itu sehingga gantian
kadang lutut dulu, kadang tangan dulu. Yang bisa kita lakukan adalah salah satu, lutut dulu ataukah tangan dulu. Terus berarti kita mengambil salah satu pendapat. Setelah kita mengambil salah satu pendapat, maka kita komitmen dengan itu sampai kita merasa kayaknya yang benar pendapat sebelah, Anda ganti. Dulu saya lutut dulu, terus setelah membaca kayaknya yang lebih dekat tangan dulu. Hadis Abu Hurairah tadi adalah hadis yang sahih, dan Nabi SAW dengan tegas mengatakan wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, letakkan tangannya sebelum lututnya, sebelum lutut. Sehingga ini menunjukkan bahasanya nilai keserupaan dengan onta adalah ketika orang itu turun sujud dengan lutut terlebih dahulu. Karena Nabi SAW menjelaskan, jangan kau turun sujud seperti onta, letakkan tanganmu sebelum lututmu. Dan beliau yang lebih paham apa yang beliau maksudkan. Oleh karena itu dalam hal ini wallahu alam, yang kami pahami adalah bahwa dengan meletakkan tangan dulu itu lebih mendekati kebenaran, meskipun tetap menghormati pendapat yang lain. Sehingga nggak perlu sampai terlalu tegang. Pernah ada dialog, diskusi seperti itu sampai tegang. Dan itu disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau melihat ada orang, ya pemuda, remaja gitu, yang dialog, diskusi tentang masalah lutut dulu, tangan dulu. Sampai salah satunya bilang gini, kalau sampai saya lihat kamu turun sujud, tangan dulu yang turun, ya tak patahkan tulangmu. Emosi dia. Loh, apa-apaan ini kalau sampai tingkatan emosi kayak gini? Padahal khilaf itu, perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum dia lahir. Bahkan sudah ada sebelum bapaknya lahir. Terus kenapa dia kok sampai tegang seperti itu? Maka disinilah pentingnya kita belajar, sehingga dengan belajar kita tahu di mana posisi perbedaan ini. Apakah sampai perbedaan yang menyebabkan orang itu salah ketika mengambil pendapat yang berbeda atau bagaimana? Wallahu a'lam. Berkenaan dengan sholat sunnah yang tadi Rasulullah lakukan adalah dua. Terus kalau sholat tarawih 4 rakaat sekali salam bagaimana Ustaz? Sholat tarawih 4 rakaat sekali salam. Coba kita. Nah, berkaitan dengan salat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam, famakruhun inda aktsaril ulama wa muharramun inda ba'dihim khilafanil hanafiyah al-qailina bimasyru'iyyati dzalik. Kesimpulannya tentang tarawih 443, sebagian ulama menilai makruh, sebagian ulama mengharamkan, dan sebagian ulama mengatakan boleh. Coba kita lihat ini. Jadi ada 3 pendapat yang itu salah satunya bertentangan. Nah, qala al-Adawi al-Maliki rahimahullah, yusallimu min kulli rak'ataini, ay yandubu, salam setiap dapat 2 rakaat, maksudnya dianjurkan. Wa yukrahu ta'khirus salam ba'da kulli arba'in, dan makruh untuk menunda salam sehingga baru salam setiap 4 rakaat. Jadi dalam madzhab Malikiyah makruh. Al-Khatib Asy-Syirbini, ulama Syafi'iyah, mengatakan, "Lau shalla arba'an bitaslimatin." Kalau ada orang salat 4 rakaat dengan hanya 1 salam, lam tasihha, salatnya enggak sah. Li'annahu khilaful masyru', karena ini menyalahi yang disyariatkan. Beda dengan salat sunnah zuhur dan asar. Wal farqu bainahuma, perbedaannya adalah
annat tarawih, bahwa tarawih limasyru'iyatil jamaah, dilakukan dengan salat secara berjamaah. Ashbahat al-faraid, nanti kalau 4 rakaat sekaligus jadinya seperti salat wajib. Fala taghayyara amma waradat, sehingga tidak ada yang berbeda dengan apa yang ada dalam salat wajib. Jadi setidaknya ada sebagian ulama yang mengatakan salatnya batal, itu bagi kita sudah cukup untuk mewaspadai. Walaupun ya ada sebagian yang membolehkan. Sekarang kita lihat keterangan dalam madzhab Hambali. Wa qala al-Buhuti al-Hambali rahimahullah, au zata al-ithnain lailan, atau lebih dari 2 rakaat di waktu malam. Walau jawaza thamaniyan, kalau dia sampai melebihi 8 rakaat. Alimal adad au nasiyah, baik dia tahu jumlahnya atau lupa. Bisalamin wahid, dengan 1 salam. Kuriha, makruh, wasahha, tapi sah salatnya. Sehingga jumhur Malikiyah, Hambali menilai makruh, Syafi'iyah menilai batal, jumhur melarang untuk 4 rakaat sekaligus salat tarawih. Ini kalau kita berpatokan pada pendapat yang mewakili 3 mazhab ya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Malikiyah dan Hambali menilai makruh, Syafi'iyah sebagian menilai batal. Dan yang membolehkan adalah Hanafiyah. Amal Hanafiyah fadhabu ila jawazi dzalika min ghairi karaha. Kalau Hanafiyah mengatakan 4 rakaat sekaligus itu boleh. Qala Al-Kasani, Al-Hanafi, Al-Kasani mengatakan, tajdidut tahrimah likulli rak'ataini laisa bisyartin indana. Mengulang takbiratul ihram setiap dapat 2 rakaat itu bukan syarat bagi kami. Hadza idza qa'ada ala ra'si rak'ataini qadra tasyahud. Jika dia duduk setelah dapat 2 rakaat seperti duduk tasyahud. Fa amma idza lam yaq'ud fasadat salatuhu inda Muhammad. Tapi kalau dia tidak duduk tasyahud awal, salatnya batal menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan sementara menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf hukumnya boleh. Baik. Sehingga kalau kita buat kesimpulan di sini, hukum salat tarawih 4. Satu, kita awali dari yang paling yang paling kencang dulu ya. Kalau menurut keterangan Al-Khatib Asy-Syirbini, jika kita anggap itu mewakili Syafi'iyah, saya sebut sebagian Syafi'iyah, ini batal salatnya. Kemudian yang kedua, menurut Hambali, sebagaimana keterangan Al-Buhuti dan Malikiyah, sebagaimana keterangan Al-Adawi, makruh tapi sah. Kemudian yang ketiga, Hanafiyah, hukumnya boleh. Namun di Hanafiyah ini dirinci. Yang pertama, harus tasyahud awal. Harus tasyahud awal. Nah, kalau tasyahud awal ini boleh. Jika tidak tasyahud awal, maka batal. Jika tidak, batal. Nah, ini adalah mazhab Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu di antara murid seniornya Abu Hanifah. Gurunya Imam Syafi'i. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Dan beliaulah yang menjadi perantara sehingga Imam Syafi'i bisa diterima di Baghdad dan diterima oleh kerajaan, oleh Raja Harun ar-Rasyid. Yang kedua, tidak harus tasyahud awal. Tidak harus
tasyahud awal. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Abu Yusuf juga salah satu murid seniornya Abu Hanifah. Ada 2 murid senior, yang paling senior ya, ada 4 sebenarnya. Yang paling senior 2, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Baik, ini gambaran tentang hukum salat tarawih 4 rakaat. Jadi setidaknya kalau kita melihat kayak gini kan bisa mengambil posisi. Daripada ya nanti dinilai batal, kan mending ya jangan nekat 4. Ambil yang aman. Nah, amannya gimana Pak? 2. Apalagi kalau 4 tanpa tasyahud awal tadi, bisa kita bilang jumhur melarang. Termasuk diantaranya Muhammad bin Hasan. Karena itu yang terbaik adalah 2. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, berkenaan dengan duduk tasyahud, posisi duduk tasyahud, ada beberapa jamaah yang saya lihat tuh menggerakkan jari selama duduk tersebut. Apa ada dalilnya? Kemudian ada juga yang intens bergerak, ada yang cuma sekali. Sebenarnya yang benar yang mana ya? Baik. Wa yuharrikuhu. Tentang menggerakkan jari ketika tasyahud. Dalam hal ini ulama beda pendapat ya. Bahwa ada dalil Nabi SAW berisyarat dengan jari ketika tasyahud. Tapi di situ tidak disebutkan kapan beliau mulai bergerak. Dan ada dalil yang menyebutkan beliau berisyarat dan menggerakkan. Namun tambahan menggerakkan di sini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Sehingga yang menilai dhaif ya nggak perlu menggerakkan, cukup lurus saja. Intinya kita semuanya sepakat dalam tasyahud itu diisyaratkan. Tapi kita beda pendapat kapan isyarat itu dimulai. Coba kita lihat peta perbedaan pendapat berikut ini. Ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama beda pendapat menjadi beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa jari telunjuk itu diangkat inda nafyi fit tasyahud fi syahadatain, yakni inda qaulillah, wa yad'u indal isbat. Jadi menurut Hanafiyah, saat tasyahud jari ini baru diangkat ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah diturunin lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga cuma sebentar. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini Hanafiyah. Wa amma Syafi'iyah fayarawna raf'aha inda qawlihi illallah. Menurut Syafi'iyah, mereka menganjurkan diangkat ketika baca illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu diangkat jarinya. Sedangkan menurut Malikiyah yuharrikuha yaminan wa shimalan ila ayyafrugha minas salah. Kalau Hanafiyah digerakkan ke kanan dan ke kiri sampai selesai sholat. Ini Malikiyah. Masya Allah. Ini kalau ada di tempat kita ngapain? Ini main-main. Sholat kok main? Pak, ini bukan main-main, Pak, serius ini Pak. Saya mengikuti madzhab Malikiyah sehingga ketika tasyahud begini-begini. Kok ada kayak gitu Pak? Oi, kamu jangan dipegangi Pak. Nanti nggak jadi gerak. Padahal ini bagian dari sunnah. Indal Hanabila yushiru bi isbi'ihi kullama dzakara ismallahi al-jalalah la yuharrikuha. Sementara menurut Hanabila jari tidak digerakkan, cuman diangkat saat menyebut nama Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi setiap menyebut nama Allah begini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini lagi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Hambali. Dan Allah alam memang semua ini adalah ijtihadi. Berbicara tentang afdoliyah, yang paling afdol itu kapan sih Pak? Saat membaca A, membaca B atau gimana? Wallahu alam. Intinya kita perlu saling menghormati dalam hal ini, karena yang namanya isyarat ketika tasyahud itu dianjurkan, tapi mengenai waktunya kapan, kemudian bagaimana teknisnya, ulama beda pendapat. Nah, jika itu saya lihat di Indonesia kan mazhab Syafi'i, terus ada yang gerak-gerak begitu. Emang ikut mazhab itu harus konsisten atau boleh ganti-ganti atau campur-campur? Dari dulu kita kan ngajinya diajarinya tasyahudnya menetap gitu. Kok teman kita ada yang gerak-gerak, itu gimana Ustaz? Kalau pakai mazhab Syafi'i ya keliru. Karena mazhab Syafi'i cuman illallah terus turun. Maka di Indonesia dominan masyarakatnya tidak sholat konsisten dengan mazhab Syafi'i. Kenapa Pak? Ya mereka lebih mengikuti gurunya atau kebiasaan sholat dia dari kecil. Saya tanya kepada jamaah, coba di antara bapak ibu yang bermadzhab angkat tangan. Oh angkat tangan semua. Nah, angkat tangan ya. Madzhabnya apa dari 4 madzhab itu? Syafi'i. Baik, saya tanya, bagaimana penjelasan madzhab Syafi'i rukun wudhu yang sah itu apa saja? Bingung, tidak tahu. Loh, katanya madzhab Syafi'i itu urusan wudhu loh ini. Baru pertama wudhu, belum yang detail-detail yang lain. Tidak tahu. Ya sudah, saya ganti, jangan wudhu. Yang tayamum aja. Tayamum, tata cara tayamum dalam madzhab Syafi'i yang nggak perlu pakai air. Bingung juga, tidak tahu. Nah terus fungsi mengaku bermadzhab itu apa? Kalau ternyata juga nggak ngerti isinya. Makanya yang lebih penting bukan Anda bermadzhab apa, tapi yang lebih penting adalah Anda belajar atau tidak. Makanya sebenarnya kita ini sholatnya madzhabnya apa? Nggak konsisten, karena nggak belajar. Kecuali kalau kita belajar terus saya ikuti teks yang ada di buku ini. Itu mungkin. Wallahu alam. Ustaz, kalau sholat sunnah apakah harus membaca surat pendek setelah Fatihah? Kalau baca Fatihah saja boleh atau tidak? Kalau bicara boleh ya. Boleh baca Fatihah saja. Tapi kalau surat pendek dianjurkan untuk baca surat pendek. Sebagaimana Qobliyah subuh Nabi SAW baca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Demikian pula ketika beliau sholat setelah atau sholat witir, beliau baca surat-surat seperti surat Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi ada anjuran untuk membaca surat ketika sholat sunnah. Wallahu a'lam. Nyambung masih yang tasyahud tadi, jadi pas tunjuk jari itu dari awal atau saat mengucapkan asyhadu alla kalimat tauhid itu Ustaz? Ya, kembali kepada kita mau pakai yang mana. Tapi intinya begini, selama Anda berisyarat insya Allah sudah dapat sunnah. Mau dari awal, mau dari tengah. Karena dalam hal ini tidak ada keterangan yang spesifik kapan Nabi SAW isyarat. Sahabat Ibnu Umar hanya menyampaikan bahwa Nabi SAW berisyarat. Atau sahabat Abdullah bin Zubair ya. Hadisnya riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW idza qa'ada fi shalah, Nabi SAW ketika duduk salat. Lalu Abdullah bin Zubair menggambarkan duduk iftirash. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihil yusra. Tangan kiri di atas paha kiri.
Wa wada'a al-yadul yumna 'ala al-fakhidil yumna. Tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara bi isbihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jarinya. Sudah. Keterangannya cuma gitu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr, beliau pernah mengatakan, aku akan memantau salatnya Rasulullah SAW. Lalu Wa'il bercerita, saat beliau tasyahud, beliau letakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Wa ja'ala haddal mirfaq al-ayman ala fakhidil yumna. Sikunya itu tidak melebihi paha. Siku Nabi SAW tidak melebihi paha, sehingga beliau kalau duduk tidak begini. Thumma qabada thnaini min asabihi wa halaqa halqatan. Kemudian beliau membuat lingkaran dua jarinya. Thumma rafa'a isba'ahu. Lalu beliau mengangkat jarinya. Jadi gini. Ini yang digambarkan oleh Wa'il bin Hujr. Namun di situ tidak ada keterangan kapan. Nah, ketika nggak ada keterangan kapan, terus muncul ikhtilaf tadi. Ada yang mengatakan pokoknya setiap kali membaca illallah. Ada yang mengatakan setiap membaca la ilaha illallah ini mewakili kalimatut tauhid. Atau membaca kata Allah dan seterusnya. Wa ala kullin, intinya adalah karena di sini masih ranah perbedaan pendapat, sudah layak bagi kita untuk saling menghormati, sebab perbedaan ini jauh lebih tua dibandingkan kita. Wallahu alam. Tayyib, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.